Kalau KPK benar membatalkan pengumuman hanya karena Anies dijadikan capres, ini lemah sekali. Kalau kemudian tidak menjadikan seseorang menjadi tersangka hanya karena dia jadi capres, itu kan nanti ketika orang ini punya jabatan, kan artinya KPK takut ngelawan Anies gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pengakuannya itu bisa bikin repot banyak orang. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita pengakuan mantan Menteri Sudirman Said. Karena ketika Sudirman Said ini diundang oleh Karni Ilyas dalam podcastnya di YouTube kemarin gitu ya, dia menceritakan, entah sengaja atau enggak, pada intinya dia mengakui bahwa deklarasi Anies sebagai capres pada 3 Oktober lalu itu adalah momentum yang sangat-sangat dipaksakan. Karena Surya Paloh waktu itu lagi kurang fit, kurang sehat, tapi tetap ingin mendeklarasikan Anies hari itu juga, pada tanggal 3 Oktober katanya. Karena kalau Anies tidak dideklarasikan, maka KPK hari itu akan mengumumkan Anies sebagai tersangka. Bagi saya, cerita ini sangat serius sekali tuduhannya gitu. Menuduh Nasdem, menuduh KPK, dan menuduh Anies sekaligus gitu. Semua dibikin repot sama Sudirman Said. Padahal Sudirman Said ini katanya konon gitu ya, dia juru bicara dari Anies Baswedan. Juru bicara kok malah bikin repot ini. Ya karena kalau pengakuannya ini benar gitu ya, bahwa ceritanya ini benar, bahwa Nasdem memaksa atau dengan segala upaya mendeklarasikan Anies sebagai capres dalam rangka untuk melindungi Anies dari KPK. Ini kan artinya Nasdem sebagai partai, dia sedang melindungi calon koruptor. Ya karena kalau hari itu sudah mau diumumkan sebagai tersangka kemudian batal karena Anies dijadikan capres gitu ya. Ini artinya Nasdem melindungi calon koruptor. Dan kalau cerita ini benar, KPK gitu ya, kalau benar bahwa KPK batal mengumumkan Anies sebagai tersangka, maka KPK terlihat sangat-sangat lemah sekali. Sangat takut sekali dengan Partai Nasdem gitu. Ya masa baru dijadikan capres dia udah takut sih? Ya gimana jadi gubernur gitu? Pantas selama ini nggak pernah masuk-masuk barang itu. Baru capres saja udah takut KPK gitu. Jadi bagi saya tuduhan atau apa yang disampaikan oleh Sudirman Said ini adalah tuduhan yang sangat-sangat serius gitu. Yang dirugikan semua orang. Anies ya rugi, KPK, Nasdem sama-sama rugi. Dan bagi saya, klarifikasi menjadi penting dan lebih penting untuk disampaikan oleh KPK itu sendiri gitu. Karena kalau ini nggak disampaikan sama KPK, tuduhan terkait bahwa KPK berupaya mentersangkakan seorang Anies gitu ya. Ini kan tuduhan yang sangat serius, seolah-olah KPK itu bisa dikendalikan oleh penguasa, oleh pihak-pihak tertentu gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan politik, untuk melawan, menyerang lawan-lawan politik. Jadi kalau KPK sudah menjadi alat seperti ini, ngapain KPK dipertahankan? Mending dibubarkan gitu. Kalau KPK terlihat begitu lemah di hadapan Nasdem, ngapain KPK masih dipertahankan? Ya mending sekalian KPK bergabung berkoalisi sama Nasdem. Cocok gitu ya. Ya, supaya Anies semakin aman dan semakin nggak jadi tersangka. Dan saya terus terang nggak percaya gitu ya, bahwa pada tanggal 3 Oktober itu sebenarnya akan diumumkan Anies sebagai tersangka oleh KPK. Saya terus terang nggak percaya. Tapi dengan cerita ini, bahwa kalau Nasdem tidak mendeklarasikan Anies, maka hari itu Anies akan kemungkinan diumumkan sebagai tersangka gitu ya. Ini benar-benar harus dijawab oleh semua pihak yang terlibat dalam ini. Entah itu Surya Paloh, Firly Bahuri, dan Anies itu sendiri. Bener nggak ada cerita kayak gini gitu. Karena kalau ini benar-benar terjadi gitu ya, bagi saya ini mengerikan sekali gitu. Karena Nasdem berhasil melakukan pengamanan terhadap calon koruptor, dan ini bisa terjadi kepada banyak orang ke depannya. Jangan-jangan kalau ada calon koruptor, ada orang yang mau dijadikan tersangka gitu ya, terus kemudian berlindung ke Nasdem. Ini kan bahaya gitu.
Ya lagian gitu. Kalau memang Nasdem itu percaya dengan Anies bahwa Anies ini bersih, tidak punya kasus dan sebagainya, nggak mungkin ya. Terlalu banyak kasusnya gitu ya. Iya bener sih, terlalu banyak kasusnya. Jadi mungkin Nasdem juga curiga gitu ya. Ini Anies banyak kasusnya nih. Jadi dia nggak mungkin bersih-bersih banget gitu. Sehingga ya wajar kalau kemudian Nasdem melindungi Anies dari jeratan KPK. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa Nasdem sebagai partai politik yang lumayan kelas menengah gitu ya, menengah atas, harus melindungi Anies Baswedan? Dalam rangka apa gitu? Secara hitung-hitungan politik, kalau Nasdem tahu bahwa Anies punya kasus dan dia bisa jadi tersangka di tengah jalan, ngapain Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres? Kan rugi dia gitu. Nanti tiba-tiba kampanye, terus kemudian KPK mengumumkan bahwa capres ini tersangka. Kan yang rugi Nasdem gitu. Kalau Anies ya tinggal masuk penjara aja. Sementara Nasdem untuk bangkit dari label pelindung partai koruptor itu lama sekali gitu. Untuk bersihnya lama sekali gitu. Nggak cukup setahun 2 tahun itu. Jadi dengan risiko yang sebesar itu, bagi saya terus terang, saya agak kurang percaya kalau Nasdem coba melindungi Anies dari jeratan korupsi atau melindungi calon koruptor dari penangkapan oleh KPK gitu ya. Kecuali Anies memang punya peran yang sangat besar sekali kepada Partai Nasdem. Ya samalah seperti putra mahkota di Cikeas sana yang selalu pakai lengan panjang. Yang wahai rakyatku. Kalau dia dilindungi dan menjadi satu-satunya elit partai yang tidak masuk ke penjara ketika semua pengurus utamanya masuk ke penjara, itu masuk akal karena dia anak ketua umum partai. Tapi Anies ini dalam rangka apa? Kok mau dilindungi ini dalam rangka apa gitu? Jadi bagi saya ini nggak masuk akal, mengingat peran Anies untuk Nasdem itu nggak seberapa. Dan lagian gitu ya, di sisi lain saya juga melihat bahwa cerita-cerita soal KPK ini terlalu didramatisir. Ini adalah cerita yang dibangun oleh Rocky Gerung sebelumnya gitu ya, yang katanya KPK ingin mentersangkakan Anies, terus kemudian sekarang dikonfirmasi sama Sudirman Said yang pada intinya kesimpulannya itu KPK ingin menjegal Anies Baswedan sebagai capres 2024 nanti gitu. Jadi bagi saya ini adalah cerita yang terlalu didramatisir. Karena kalau pada intinya, kalau pada akhirnya Anies itu tidak menjadi tersangka gitu ya, tidak ditangkap oleh KPK gitu ya, kenapa kemudian perlu sekali membangun narasi-narasi yang seperti ini gitu? Karena pada tanggal 3 Oktober lalu, kalau Sudirman Said mengklaim bahwa ini adalah dalam rangka untuk melindungi Anies dari jeratan KPK, bagi saya pribadi, saya nggak percaya. Karena saya lebih percaya, lebih masuk akal bagi saya kalau Nasdem mengumumkan Anies sebagai capres itu dalam rangka untuk menekan pemerintah atau penguasa hari ini gitu ya, yang dalam kasusnya ada 2 kementerian yang sedang terjerat kasus korupsi, yaitu Kementerian KLHK dan Kominfo. Dan ini sudah diselidiki dan sudah diproses hukum sama Kejaksaan Agung gitu. Jadi Kominfo itu, Joni Plate itu yang merupakan sekjen Partai Nasdem itu kan juga sudah dipanggil sama Kejaksaan Agung dan sangat jelas instruksinya bahwa tidak bisa diwakilkan. Tapi kemarin ketika hari H Joni Plate itu dipanggil, dia kemudian ngikut Pak Jokowi gitu. Jadi ya nggak tahu apakah Pak Jokowi juga melindungi koruptor, saya nggak tahu. Tapi saya yakin enggak sih gitu. Jadi ya mungkin Joni Plate itu ingin kabur-kabur aja. Coba berlindung di balik sosok presiden gitu. Padahal Pak Jokowi nggak melindungi gitu. Jadi ya bagi saya pencapresan Anies itu ya untuk menekan aja gitu supaya 2 kementerian ini aman nggak diproses. Sementara Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 atau 4 tersangka dari kasus pembangunan BTS di Bakti Kominfo, dan kemudian PPATK juga sudah mengumumkan bahwa ada aliran dana 1 triliun kepada partai politik yang dana ini nantinya mungkin akan digunakan untuk kepentingan pemilu 2024 nanti. Jadi pencapresan Anies itu semacam penegasan, ancaman gitu ya, supaya pemerintah atau Kejaksaan Agung tidak memproses 2 kasus korupsi ini. Karena itu jauh lebih masuk akal dibandingkan soal urusan Anies gitu. Ya karena kalau urusan Anies, Nasdem kan merasa bahwa Anies nggak punya sumbangsi apa.
Tapi dua menteri dan sekjen Partai Nasdem di Kominfo itu jelas punya pengaruh yang luar biasa besar kepada Partai Nasdem. Sehingga orang-orang ini harus dilindungi. Jadi bagi saya gitu ya, pencapresan Anies itu untuk melindungi ya dua kementerian itu mungkin gitu. Itu lebih masuk akal dibandingkan melindungi Anies sendiri. Kalau memang gitu ya, kalau memang ada cerita-cerita untuk melindungi seseorang dari kasus hukum gitu. Ya karena kalau melindungi Anies ngapain? Dia nggak punya sumbangsi gitu. Kalau dua orang ini di kementerian ini dia punya sumbangsi luar biasa. Dan temuan PPATK terkait 1 triliun itu hampir pasti mengalir ke Partai Nasdem. Ya karena dari uang kejahatan lingkungan. Dari menteri, dari Partai Nasdem. Di KLHK gitu kan. Ya masa iya ngalir ke partai yang lain, ke Demokrat kan nggak mungkin. Jadi bagi saya ini harus di-clearkan gitu ya. Apakah pernyataan Sudirman Said itu benar atau salah gitu. Karena benar atau salah ini sama-sama merugikan banyak pihak. Merugikan Nasdem, KPK, Sudirman Said dan Anies Baswedan sendiri. Ya terserah mana yang benar, pokoknya harus klarifikasi gitu. Karena kalau KPK benar membatalkan pengumuman hanya karena Anies dijadikan capres, ini lemah sekali. Kalau kemudian tidak menjadikan seseorang menjadi tersangka hanya karena dia jadi capres, itu kan nanti ketika orang ini punya jabatan, kan artinya KPK takut ngelawan Anies gitu. Ya misalkan katakanlah Anies kemudian jadi menteri misalkan, menteri lagi misalkan ya. Ya katakanlah Pilpres ikutlah Anies gitu, terus kemudian kalah, gabung jadi menteri ya, samalah seperti tahun 2019 gitu ya. Ini kalau KPK sejak sekarang sudah takut sama Anies gitu. Ini kan mengerikan sekali permainannya ke depan gitu. Sehingga bagi saya ini harus dijelaskan gitu. Apakah benar ada permainan hukum? Apakah benar ada jegal-menjegal seperti ini? Dan apakah benar ada upaya-upaya untuk melindungi calon tersangka yang dilakukan oleh Partai Nasdem gitu. Karena tanpa klarifikasi, tanpa pernyataan tegas dan jelas dari Surya Paloh, Firly Bahuri gitu ya. Ini selamanya akan menjadi isu yang sangat-sangat liar dan sama-sama merugikan semua pihak. Yang rugi ya Nasdem dan KPK gitu. Karena Nasdem dianggap pelindung calon koruptor, sementara KPK dianggap terlalu lemah karena takut untuk mengumumkan Anies sebagai tersangka. Makanya konfirmasi atau klarifikasi itu menjadi sangat penting. Tapi apapun itu gitu ya, meskipun nanti mungkin tidak diklarifikasi, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Sudirman Said ini selamanya akan menjadi jejak digital yang kemudian nanti mungkin akan bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk kepentingan pemilu tahun 2024 nanti. Entah itu untuk menenggelamkan Partai Nasdem atau untuk bukan menjegal. Ya kalau Anies jadi capres bukan menjegal dong gitu ya. Atau untuk mengalahkan bapak politik identitas Anies sumur resapan. Ya karena saya malas sebenarnya untuk nyebut nama Anies Baswedan gitu ya. Tapi isu ini muncul terus dan kemudian ini sangat-sangat perlu untuk kita bahas gitu. Karena negeri ini sama sekali tidak pantas untuk memiliki politisi-politisi atau pejabat-pejabat yang kelasnya kayak gini. Sudirman Said, Anies ini nggak penting ini gitu. Jadi jangan sampai orang-orang seperti ini punya kuasa di negeri ini dan selamanya kita akan menolak orang-orang seperti ini untuk menjadi pejabat di pemerintahan Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.